Halo, nama gue Ben Siombing. Gue mulai nyanyi di tahun 2016 dan akhirnya along the way gue lumayan jatuh cinta dengan dandanin orang. Sekitar 2019 pertama kali gue dandanin kakak gue, Petra Sihombing, dan ada beberapa teman musisi lainnya kayak Randy Pandugo sama Sal Priadi yang di awal karir gue dalam dunia perstylingan ini mereka menjadi kelinci percobaan gue. Gue tumbuh di keluarga yang bisa dibilang lumayan kental secara musik. Kebetulan bokap gue penyanyi. Tapi dari kecil gue juga udah suka banget sama yang namanya fashion. Dari SD tuh gue dikasih jatah sama bokap gue untuk beli dan pilih satu sepatu tiap tahunnya. Dan gue selalu riset dan cari tahu bentuk mana yang kira-kira paling cocok dengan baju-baju pribadi gue di waktu itu. Dan pasti di saat akhirnya beli satu sepatu itu, biasanya gue bawa tidur dulu, gue taruh di samping bantal gue dengan boxnya. Dan apa ya, hubungan gue dengan fashion tuh lumayan unik sih. Dan gue bisa dibilang waktu itu masih di kelas 4 SD gitu. Gue itu bekerja sebagai stylist, tapi juga sebagai consultant bisa dibilang ya. Untuk beberapa teman-teman musisi yang misalkan mereka lagi mau rilis album atau mau rilis EP, biasanya kita duduk bareng dan ngebahas kira-kira di tahun ini, di album ini, look seperti apa sih, brandingan seperti apa yang ingin mereka tampilkan ke fansnya mereka, yang mereka lagi suka dan lagi nyamannya juga seperti apa gitu. Dan gue juga suka bikin baju, jadi nggak cuma sebagai stylist, nggak cuma sebagai consultant, tapi ada beberapa project yang gue bisa dibilang adalah desainernya gitu. Secara teknis, karena memang pekerjaan gue berbeda-beda, biarpun masih di dalam kategori fashion gitu. Jadi hari-hari kerja gue tuh bisa sangat, apa ya bisa dibilang ya? Bisa dibilang sangat fluktuatif gitu. Kadang nyari baju, sourcing baju untuk dipakai sama musisi-musisinya. Ada hari-hari di mana gue harus mencari bahan, mencari tempat vendor untuk ngerjain tailoring. Ada hari-hari di mana gue meeting, ngobrol sama mereka tentang perbrandingannya mereka di tahun ini akan seperti apa. Bisa dibilang cukup variatif, tapi itu yang bikin seru banget karena hampir nggak pernah ada project yang rasanya sama. Gue lumayan bersyukur karena dapat kesempatan untuk kerja sama bareng sama musisi-musisi keren banget yang sangat into their work and their art gitu ya. Ada beberapa penyanyi solois kayak misalkan Hindia, ada Sal Priadi, ada Adrian Halif, ada Rizky Febian, ada Om Iwan Fals. Juga ada beberapa band kayak Juicy Lucy, For Revenge, Ali, Malik. Kali ini seru banget karena gue mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke KL untuk ngestylingin wardrobe-nya Fish dan juga berkolaborasi barengan sama Pebble untuk ngejahit baju-baju manggung mereka ini dari nol. Kebetulan salah satu bahan dari Pebble yang kita akan gunakan di dalam project ini adalah Dobby Black. Persis seperti apa yang gue pakai satu set di sini. Menurut gue bahan ini menarik banget secara look dan hand feel-nya ini spesial karena teksturnya ini sangat unik kali ya bisa dibilang, dan motif dari kain ini juga spesifik banget dan bisa dibilang berbeda dari beberapa kain yang biasanya gue gunakan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ditanya adakah kesulitan dalam proses pembuatan baju-baju untuk Fish ini barengan sama Pebble, bisa dibilang ada beberapa tantangan-tantangan baru karena yang pastinya tiap bahan itu memiliki karakteristik yang beda-beda dan cara ngejahitnya pun juga harus disesuaikan dengan karakteristik bahan tersebut. Misalkan dari ketebalan, keronggaan fiber-fiber di dalam kainnya. Jadi bisa dibilang banyak pertimbangan yang harus dipikirkan di saat mau menjahit dengan sebuah kain yang unik gitu. Inspirasi gue banyak baju-baju dari tahun 60-an, 70-an, 80-an dengan genre yang berbeda-beda yang gue suka banget. Dan kebetulan gue koleksi beberapa. Ada di dalam DNA-nya mereka banget yang cocok dengan referensi gue. Karena masing-masing dari member Fish ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda di saat mereka manggung. Misalkan ada beberapa member Fish yang sangat suka lompat-lompat, naik ke atas punggung rekannya. Seru banget
Dan itu menjadi sebuah tantangan lagi karena berarti bahan-bahan dan cara pembuatan baju-bajunya ini harus kuat dan tahan banting bisa dibilang. Menurut gue keren banget bahwa Pebble ini adalah sebuah brand kain daur ulang, dan di project ini tuh gue pengen menjadi perpanjangan tangan dari tujuan mereka, apa yang mereka ingin highlight di dalam industri fashion ini. Jadi gue memutuskan untuk menggunakan bahan-bahan yang sudah ada gitu. Kayak misalkan gue menggunakan kancing-kancing tua untuk baju-baju mereka. Karena menurut gue kayaknya akan lebih berarti gitu kalau misalkan gue juga tetap menghargai apa yang ingin di-achieve sama Pebble. Tapi in a way secara estetik juga tetap dengan apa yang gue bayangkan idenya, dan juga sesuatu yang Fizz pun juga bisa relate gitu. Untuk project ini karena spesial berkolaborasi barengan sama Pebble, jadi yang pastinya gue perlu tahu banget bahan-bahan Pebble ini tuh seperti apa, rasanya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, dan juga gue harus ngobrol barengan sama anak-anak Fizz. Mereka punya visi apa atau punya konsep apa yang ingin mereka bawa di show mereka, dan gue harus menggabungkan dari sisi Pebble dan dari sisi Fizz tuh bersinerginya tuh enaknya bertemu di mana gitu di tengahnya. Karena menurut gue masing-masing semuanya harus memberikan kontribusi dan energi yang sama-sama mantep gitu rasanya. Jadi setelah gue pegang bahan-bahannya Pebble, gue ngobrol sama Fizz bahwa oh bahan-bahannya tuh seperti ini gitu. Kalian dengan konsep kalian ingin gue memberikan referensi baju-baju seperti apa. Jadi biasanya gue cari referensi lagi. Habis itu gue bawa ke anak-anak Fizz. Ini adalah possible referensinya yang bisa di-achieve dengan karakteristik bahan-bahannya Pebble gitu. Yang bisa maksimal hasilnya tapi bisa juga tetap sesuai sama apa yang mereka inginkan gitu. Gue juga bekerja sama dengan seorang ilustrator, dan dia yang biasanya akan nge-translate apa yang ada di otak gue, apa yang ada di benak gue dalam bentuk desain. Nah kebetulan gue memiliki beberapa tempat tailor. Biasanya ini adalah proses paling tricky karena apalagi di saat menggunakan bahan itu untuk pertama kali biasanya ada trial dan error. Tapi untungnya dalam project kali ini barengan sama Pebble, bisa dibilang kali ini di dalam project ini sukses karena sejauh ini beberapa tempat tailor gue tidak menemukan kesulitan yang di luar kemampuan mereka untuk menjahit bahan-bahan dari Pebble ini, dan hasilnya sangat memuaskan sih menurut gue. Sekali lagi deh, boleh deh. Lagi ya.